channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai infalibilitas. Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus dan para uskup tidak dapat salah mengajarkan dan menginterpretasi Alkitab. Kristus memberikan kuasa infalibilitas atau infallibility kepada para pemimpin gereja tersebut yang disebut sebagai magisterium. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya. Karisma tidak dapat sesat atau infalibilitas yang diberikan oleh Yesus itu terbatas dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Maka kita ketahui bahwa sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya pada saat mereka mengajar secara definitif tentang iman dan moral, seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Mengapa karisma infalibilitas ini perlu dan penting? Karena justru dengan karisma inilah Tuhan Yesus melindungi gereja yang didirikannya dari perpecahan. Tanpa kuasa wewenang mengajar dari magisterium, maka seseorang dapat mengatakan pemahamannya yang paling benar dan dengan demikian memisahkan diri dari kesatuan gereja seperti yang sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah gereja. Kuasa infalibilitas dari Yesus kepada Petrus dan para penerusnya diberikan oleh Yesus pada saat ia mengatakan kepada Petrus sesaat setelah ia mengatakan bahwa akan mendirikan gerejanya atas Petrus. Maksudnya di sini adalah Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk mengajarkan tentang iman dan moral sebagai ketentuan yang mengikat manusia di dunia dan kelak diperhitungkan di surga. Tanpa kesatuan pemahaman tentang iman dan moral, maka yang terjadi adalah relativisme dan perpecahan gereja, dan ini sudah terbukti sendiri sejak adanya banyak sekali denominasi Protestan sekitar 28.000 yang dimulai umumnya dengan ketidaksesuaian pemahaman dalam hal doktrin, baik iman maupun moral, antara para pemimpin gereja Protestan, sehingga yang tidak setuju memisahkan diri. Maka fakta sendiri menunjukkan interpretasi pribadi tidak bisa berfungsi sebagai filter bagi pengajaran Paus dalam hal iman dan moral. Karena pengajaran Paus atau magisterium dalam hal iman dan moral sudah pasti 100% benar, sehingga tidak perlu difilter. Mereka mengajarkan berdasarkan sumber dari pengajaran para rasul dan Bapak Gereja yang langsung atau lebih dekat terhubung dengan Kristus, sedangkan kita sekarang terpisah sekian abad dari zaman Kristus. Tentu mereka lebih memahami maksud Kristus daripada kita. Yesus hanya mendirikan satu gereja dan ia berjanji bahwa gerejanya tidak akan dikuasai oleh maut, artinya tidak akan disesatkan oleh iblis hingga binasa. Yesus yang mengajarkan perkawinan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan juga pasti akan menerapkan hal itu sendiri ketika melalui Rasul Paulus yang mengajarkan bahwa ia adalah seumpama mempelai laki-laki dan gerejanya adalah mempelai perempuan. Sebelum sengsaranya, ia juga berdoa kepada Allah Bapa agar para rasulnya dan pengikut mereka, yaitu kita semua sebagai anggota gerejanya, bersatu. Dan tentu kesatuan ini termasuk dan terutama dalam kesatuan baptisan dan kesatuan ajaran sebagai pesan Yesus yang terakhir yang diberikan kepada para rasulnya sebelum ia naik ke surga. Maka penting di sini bagi kita untuk memahami kitab suci sesuai dengan pengajaran para rasul agar kita dapat sungguh melaksanakan apa yang menjadi ajaran Kristus. Kita terhubung dengan para rasul itu melalui para bapak gereja, karena para bapak gereja merupakan murid dari para rasul ataupun murid dari murid para rasul. Dengan perkataan lain, merekalah yang dengan setia meneruskan ajaran dari para rasul. Melalui kesaksian para bapak gereja inilah kita memperoleh kitab-kitab Injil, dan merekalah yang menentukan kanon kitab suci yang terdiri dari kitab-kitab yang diyakini sebagai diilhami oleh Roh Kudus. Dengan demikian adalah suatu pandangan yang keliru jika gereja Katolik yang setia berpegang kepada pengajaran para rasul dan bapak gereja tersebut disebut sebagai gereja yang kuno,
Kita harus melihat gereja itu sebagai pemberian Kristus yang dibentuk oleh Kristus sendiri dan bukannya gereja yang bisa kita bentuk sesuai keinginan hati manusia. Maka dengan pengertian ini gereja hanya bisa kita terima dan bukannya sesuatu yang bisa didirikan oleh manusia atas dasar pemahaman pribadi manusia tentang suatu ajaran yang sudah disesuaikan atau dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan keinginan Yesus untuk mempertahankan kesatuan gerejanya, maka sudah menjadi konsekuensi bahwa ia memberikan kuasa tidak dapat sesat atau infalibilitas kepada pemimpinnya, yaitu Bapak Paus, untuk mengajarkan hal iman dan moral. Demikian pembahasan mengenai infalibilitas. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.